Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kabar baik terkait penyaluran bansos ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos ya. Nah oke, kita langsung saja ke informasi yang pertama. Ini ada kabar gembira ya. Jadi yang pertama ini ada informasi mengenai jadwal pencairan bansos untuk tahap 1 tahun 2026 ya. Estimasi waktunya, bantuan diperkirakan akan mulai disalurkan pada Februari 2026. Jadi bulan depan ini sudah ada kemungkinan bisa cair ya. Dan ini informasi resmi ya. Jadi kita tunggu saja, siapa tahu nanti ada kabar baik terkait penyalurannya. Kalau tidak salah itu ada di pertengahan bulan ya. Tetapi yang kita harapkan itu sebelum memasuki pertengahan bulan, itu di minggu-minggu awal sudah ada info pencairannya. Ya kita tunggu saja, siapa tahu ada kabar baiknya ya. Target waktu diharapkan bansos sudah cair sebelum memasuki bulan Ramadan tahun 2026 agar dapat dimanfaatkan oleh keluarga penerima manfaat. Ya kita doakan ya, semoga di tahap 1 ini sebelum memasuki bulan Ramadan itu bansosnya bisa sesegera dicairkan ya. Baik susulannya yang kemarin masih belum cair, karena ada kemungkinan juga digabung sama tahap yang ke-1 ini ya, PKH maupun BPNT, itu bisa sesegera mungkin dicairkan. Syukur bisa di minggu-minggu awal bulan Februari ya. Nah, terus berikutnya ini mengenai update status di aplikasi SIKNJ, ini juga penting untuk saya sampaikan ya. Progres terbaru melalui pantauan aplikasi SIKNJ ya. Status saat ini telah masuk ke tahap verifikasi rekening. Ini untuk sekarang. Tahap sebelumnya, beberapa hari yang lalu, status masih berada di tahap final closing. Kenaikan status ke verifikasi rekening menunjukkan adanya kemajuan dalam proses pencairan. Jadi ini kabar baik banget ya, yang sekarang masih menunggu untuk pencairan tahap 1 ya. Mungkin yang tahap 4-nya sudah cair itu juga banyak ya. Ini ada kemajuan untuk penyalurannya. Terus untuk alur proses pencairannya ya. Proses pencairan bansos melewati beberapa tahap penting. Ini ada tahap yang pertama, penerbitan SK ya. Dimulai dengan penetapan nama-nama calon penerima melalui surat keputusan atau SK. Nama penerima tidak bersifat permanen dan terus diperbarui setiap tahap berdasarkan pemutakhiran data. Jadi ada kemungkinan besar yang tahap kemarin sudah dapat, ada kemungkinan di tahap sekarang tidak dapat, itu juga bisa saja. Karena tidak ada nama yang permanen. Jadi setiap tahap itu diperbarui terus. Asalkan datanya masih padan dan masih layak untuk dibantu, ada kemungkinan besar KPM tersebut itu belum tercoret ya. Yang sudah pasti tercoret itu kalau ada KPM yang desilnya naik. Kalau sekarang kan kalau desilnya 5, itu ada kemungkinan sudah tidak dapat BPNT sama PKH-nya ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran kenapa kok bisa seperti itu bisa tonton video saya hari kemarin ya, itu sudah saya upload ya. Itu sudah saya jelaskan panjang lebar mengenai kenapa kok desil 5 sudah tidak dapat bansos lagi ya. Yang tadinya bisa dapat sembako, tetapi untuk sekarang ini sudah tidak dapat lagi ya. Jadi seperti itu. Dan terus berikutnya final closing, proses pemadanan dan pembersihan data serta validasi akhir nama penerima. Terus masuk lagi ke verifikasi rekening. Verifikasi rekening itu pihak bank penyalur seperti Bank BNI, BRI ya, terus Mandiri sama BSI melakukan sinkronisasi data KPM dengan data yang ada di DataSen ya, dan di Dukcapil. Jadi untuk verifikasi ini bisa membutuhkan waktu tergantung ya, ada yang lama, ada juga yang sebentar karena memasuki tahap antrian ya. Terus setelah itu nanti juga akan muncul statusnya ya, apakah berhasil cek rekening atau gagal cek rekening ya. Penyebab gagal cek rekening ini juga perlu saya sampaikan. KPM bisa gagal di tahap ini jika terdapat perbedaan data antara kependudukan dengan sistem DataSen ya. Jadi kalau ada yang ini datanya tidak sinkron ya, itu juga akan sangat berpengaruh menyebabkan gagal berekol ya, gagal cek rekening ya. Atau jika KPM masuk daftar hitam perbankan misalnya karena tunggakan pinjaman online atau pinjol, itu juga sangat berpengaruh. Kalau memang datanya itu pernah didaftarkan untuk pinjol ya, pinjaman online atau pinjaman ke bank, itu juga akan sangat berpengaruh, apalagi kalau mengalami tunggakan. Yang tidak mengalami tunggakan aja itu ada kemungkinan ya masih susah ya untuk mengajukan ya, apalagi kalau punya
tunggakan dan masuk ke daftar hitam. Terus kalau terindikasi judi online juga ada kemungkinan besar gagal berekol ya. Karena sama sistem itu dianggap mungkin ya terindikasi judi online lah ya. Karena itu tidak boleh. Nah, terus berikutnya mengenai aturan desil kemiskinan, ini juga penting untuk saya sampaikan ya. Prioritas penerima untuk tahun 2026, penerima PKH dan PPNT diprioritaskan bagi mereka yang berada di desil 1 sampai desil 4. Jadi yang desil 5 yang tadinya bisa dapat sembako, di tahun 2026 ini ada pembaruan dari pemerintah, itu ada kemungkinan besar tidak dapat PKH maupun PPNT lagi ya. Yang tadinya mungkin masih dapat sembako, tapi untuk sekarang ini sudah tidak dapat lagi. Dan kabar baiknya, untuk KPM yang berada di desil 1 sampai desil 4, ada kemungkinan peluangnya itu lebih besar ya, dibandingkan dengan tahun-tahun yang kemarin ya. Jadi ya kita tunggu saja, siapa tahu nanti nama Anda itu terdaftar ya. Ya kita tunggu ya di tahap berikutnya, karena masih perlu melakukan tahap verifikasi ulang ya, apakah masih layak atau tidak ya. Terus perubahan desil, pada tahun sebelumnya mereka yang berada di desil 5 meski memiliki kesempatan, namun aturan terbaru lebih memperketat pembatasan desil. Jadi yang desilnya tinggi itu dipastikan sudah tidak mendapatkan bansos lagi. Tapi untuk yang desil 5, walaupun mungkin sudah tidak dapat PKH maupun PPNT, tapi masih tercover sama KIS PBIJK ya. Jadi tidak usah khawatir yang tadinya dapat PPNT tetapi sekarang sudah tidak dapat lagi. Tapi untuk sekarang ini masih tercover sama bansos KIS PBIJK ya. Karena KIS juga sangat berguna banget, apalagi kalau untuk berobat. Kalau tidak dapat bansos KIS, ada kemungkinan besar ya biaya pengobatannya itu jauh lebih mahal ya. Karena mungkin ada juga yang berobat itu habis 15 juta atau 10 juta, mungkin operasi ya. Tapi karena punya KIS, itu biaya pengobatannya akan ditanggung sama KIS ya. Jadi harap bersyukur ya. Karena banyak juga mungkin di luar sana, itu banyak KPM yang sekarang belum terdaftar sebagai penerima bansos tersebut. Baik KIS, PKH, PPNT, terus PIP ya, dan sebagainya, itu juga banyak yang masih belum terdaftar. Dan ya kita harap semoga di bansos yang akan datang ya, di tahap yang akan datang, itu bisa tepat sasaran, dan yang sekarang masih belum cair, itu bisa sesegera dicairkan ya. Terus mengenai update data, masyarakat disarankan melakukan pembaruan data atau pengusulan penurunan desil melalui aplikasi cek bansos jika kondisi ekonomi memang membutuhkan. Jadi yang sekarang desilnya tiba-tiba naik, itu disarankan untuk melakukan usulan ulang ya, melalui aplikasi cek bansos itu juga bisa. Itu mudah lah ya. Jadi yang desilnya tinggi itu tidak perlu khawatir, silakan melakukan pembaruan ya, melalui aplikasi cek bansos, dan setelah melakukan pembaruan itu juga masuk ke daftar tunggu ya. Itu bisa memakan waktu, ada yang 3 bulan, ada juga yang sampai 6 bulan, dan di beberapa kasus itu juga ada yang sampai 1 tahun. Jadi memang penurunan desil ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi harap bersabar saja ya. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai. Apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua. Dan informasi yang saya dapatkan ini resmi ya. Jadi bukan informasi abal-abal. Jadi yang pertama ini mengenai jadwal pencairan bansos untuk tahap pertama ya di tahun 2026. Ini juga sudah saya sampaikan. Terus yang kedua mengenai update status di aplikasi SIKNJ ya. Ini juga sudah saya sampaikan. Terus yang ketiga alur prosesnya. Dan yang keempat, aturan mengenai desil kemiskinan. Ini jadi semua sudah saya sampaikan. Dan saran saya, kalau memang datanya sudah tidak aktif, ya, data yang lama sudah tidak aktif, silakan melakukan pembaruan lagi, ya. Bisa melalui aplikasi cek bansos, itu juga mudah. Karena bahasa yang digunakan itu cukup sederhana lah. Jadi tidak pusing untuk memahami bahasa-bahasa yang ada di aplikasi cek bansos. Dan datanya itu juga harus sinkron. Maksudnya itu tidak ada kesalahan penulisan nama, tempat, sama tanggal lahir ya. Dan datanya juga sudah mutakhir. Kalau belum mutakhir, itu harus sesegera mungkin dimutakhirkan. Karena kalau tidak mutakhir itu juga akan sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Dan sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.